80% peserta CPNS tahun 2024 yang akan gagal pada seleksi SKB CPNS tahun 2024. Simak video ini untuk mengetahui materi-materi apa saja. Karena jangan sampai teman-teman belajar tanpa materi atau artinya belajar buta-buta guys ya. Jadi teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi masuk ke video kali ini kita akan membahas mengenai materi mengenai SKB ya. Karena apa? Karena banyak sekali ya sebenarnya yang dipertanyakan atau yang selalu berkomentar di konten YouTube kakak mengenai materi-materi SKB. Apa saja bocorannya nanti kakak akan bahas di video kali ini. Mungkin partnya sampai part ke-10 bahkan sampai ke-20 mungkin, karena sesuai dengan formasi masing-masing. Jadi teman-teman santai dan tidak usah gegabah gitu guys ya. Oke. Nah sebelum memasuki video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke. Sebelumnya ya, bagi teman-teman yang misalnya mau belajar, nanti kakak sudah sediakan link ya di bawah. Ini link ke Shopee, teman-teman juga bisa membeli barang apapun itu dan gratis ongkir. Jadi silahkan teman-teman klik aja di bawah sini ya, sebelah kiri. Klik aja, nanti kalau teman-teman tidak mau beli buku ya silahkan mau beli apapun itu. Yang penting nanti ketika teman-teman menggunakan linknya kakak, nanti teman-teman mendapat gratis ongkir gitu guys ya. Terserah teman-teman mau gunakan bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu guys ya. Oke. Kita langsung masuk ya di pembahasannya. Oke. Sebelum memasuki yang materinya ya, kakak mau sampaikan bahwa sekarang itu masih di tahap SKD guys ya. SKD, coba kita bahas sedikit sini ya. Oke, sekarang itu masih pelaksanaan SKD karena sekarang itu masih tanggal 12 dan ini untuk pelaksanaan SKD itu sampai di tanggal 14 November. Jadi tinggal 2 hari lagi. Setelah itu ada pengolahan nilai sampai tanggal 16 November. Baru pengumuman hasil SKD, baru persiapan SKB. Nah, SKB ini juga penting guys ya. Karena apa? Karena yang lolos SKD belum tentu bisa lolos di SKB. Karena SKB ini juga pengurangan atau eliminasi juga. Karena apa? Karena teman-teman yang sudah memenuhi passing grade ya, itu akan dikalikan 3 kali kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhannya 10, jadi yang lolos di SKD adalah 30. Jadi 30 nanti akan dieliminasi dengan di SKB. Jadi tergantung nilainya teman-teman yang paling tinggi apa antara SKB sama SKD. Nanti dicampur. SKD 40% dan SKB adalah 60%. Jadi ini memang sangat-sangat urgent gitu. Jadi teman-teman jangan sampai hiraukan. Dan persiapannya sebenarnya di sini tuh cukup singkat ya. Dari 20 November sampai tanggal 19 November itu pengumuman. Pelaksanaan SKB ternyata 1 harinya langsung ya. Jadi cukup cepat juga gitu guys ya. Cuma 1 hari persiapan, tapi tidak apa-apa guys ya. Daripada teman-teman juga belum belajar sama sekali ya, silahkan teman-teman nonton ini ya. Kalau misalnya ada kerabatnya teman-teman, share video ini aja supaya mereka juga belajar gitu guys ya. Oke, kita langsung bahas coba ya. Kita langsung bahas. Tunggu, saya sudah masukkan nggak ya? Oh belum ya, sorry. Kita masukkan dulu ya, karena ini menurutnya kakak ini penting bagi teman-teman. Karena ya jangan sampai teman-teman belajar buta-buta guys ya gitu. Intinya begitu, jangan sampai teman-teman belajar buta-buta guys ya. Oke, coba saya perbaiki dulu ini. Oke. Masuk nggak sih? Oke, nah sini ya. Oke. Nah, ini tuh kalau di SKB itu sesuai dengan formasinya atau jabatan masing-masing gitu guys ya. Jadi tidak semua yang ditanyakan itu mengenai kayak misalnya visi misi dari kementerian tersebut, tidak hanya itu guys ya. Jadi mereka mempunyai materi-materi yang teman-teman harus hafal dan harus mengerti sebelum pelaksanaan SKB gitu guys ya. Nah, kita langsung bahas satu-satu guys ya. Ini pertama dulu itu administrator database kependudukan alih pertama. Ini ada beberapa materi yang teman-teman harus pahami. Jadi kakak mungkin video ini cuma 2 dulu ya, dua formasi. Nanti next part kedua dan 3 teman-teman rekomendasi di kolom komentar kira-kira formasi apa yang kita akan bahas selanjutnya gitu ya. Jadi gini, 2 dulu formasi, nanti kakak akan bahas selanjutnya mungkin 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Teman-teman intinya paling banyak like-nya nanti di kolom komentar itu akan kakak bahas guys ya. Jadi silahkan di like dan di kolom komentar nanti. Oke, pertama administrator database kependudukan alih pertama. Materi itu materi umum terkait kehidupan bernegara
bermasyarakat, dasar negara, undang-undang dasar ini ya. Selanjutnya materi tentang pemerintah pusat daerah, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil bersifat umum. Selanjutnya ada materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum juga. Ini umumnya tadi ya. Selanjutnya khusus. Khusus itu biasa lebih ke apa yang teman-teman bikin nanti kemungkinan ya. Atau job desk-nya sesuai dengan format yang teman-teman atau jabatan yang teman-teman ambil gitu guys ya. Di sini ada materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus, ada materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, dan ada materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database. Itu jadi ada tiga materi ini untuk administrator database kependudukan ahli pertama. Oke ya, aman ya. Ini materi. Jadi ada pengetahuan umum sama pengetahuan khusus. Selanjutnya, ini ada administrator kesehatan ahli pertama. Ini ya. Nah, saya perlu bisa sedikit. Oke. Nah, coba pelan-pelan ya. Nah, oke. Kemampuan umum itu peraturan mengenai kepegawaian dan jabatan fungsional. Selanjutnya peraturan bidang kesehatan, kebijakan bidang kesehatan, tata kelola bidang kesehatan, struktur organisasi Kementerian Kesehatan ya, jabatan fungsional Adminkes. Oke. Selanjutnya lagi ini kemampuan khusus itu pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan. Ada analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan. Ada juga perizinan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan. Selanjutnya akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Dan terakhir adalah sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan. Itu ya. Jadi ada kemampuan umum dan ada kemampuan khusus. Dan teman-teman harus pelajari itu. Ini materinya. Jadi ini secara umum guys ya. Secara umum. Nanti kalau misalnya teman-teman next video ya. Mungkin teman-teman silahkan kolom komentar paling banyak lah. Paling banyak like-nya nanti teman-teman sebut aja formasinya apa. Jabatannya apa. Nanti kita bahas di situ guys ya. Oke. Jadi ini mungkin 2 jabatan ya, 2 sampai 3 jabatan di setiap videonya kakak. Mungkin part 2-nya ya kita akan bahas di situ. Jadi teman-teman siapapun itu dari jurusan misalnya kesehatan kah, di jurusan keuangan, akuntansi, semuanya silahkan berpartisipasi. Di like saja, di komen dan di like. Paling banyak like-nya kita akan bahas langsung di part kedua. Oke. Itu paling penting ya. Nah, ini juga saya mau kakak sampaikan. Untuk pengumuman nanti ya, kalau sudah di tanggal 16 November itu pengumumannya akan di seperti biasa sistemnya masing-masing, yakni di SSCSN. Di sini ya nanti. Paling bawah nanti di sini ada. Cuma ini karena belum pengumuman jadi masih berbentuk seperti ini gitu guys ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham guys ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nanti teman-teman yang kakak sampaikan tadi wajib ya kolom komentar supaya kita akan bahas nanti di next video. Oke, sekian ya video dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa juga check out barang-barang yang ada di Shopee. Itu gratis ongkir semua guys ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.